Kepada seluruh partisipan dimohon untuk mengaktifkan kameranya, Ji. Sekali lagi mohon untuk seluruh partisipan Zoom untuk menyalakan kameranya, karena acara akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan al-islamiyah. Uhayyikum tahiyatan mubarakan. Wa uhayyikum tahiyatan min indillahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thanks to Allah who has been giving us mercy and blessing until we can attend to this meeting without any obstacles in this happy place and time. Sanian, salatan wa salaman ila habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Yang kami hormati Direktur Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, Ustadzah Agustiani Ernawati MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap Yunda Ramanda pendamping se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati ayah bunda peserta giat pengenal. Dan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh peserta giat pengenal 3 Dewan Kerabat Qabilah Fatmawati Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta masa bakti 2021-2022. Perkenalkan, saya Nida Arifah dan rekan saya Zulfa Aflahah, kader tingkat 5 Madrasah Mu'allimat sebagai Master of Ceremony, webinar dongeng inspiratif dan closing seremoni giat pengenal 3 Dewan Kerabat Qabilah Fatmawati Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta masa bakti 2021-2022 dengan tema Ceria bersama generasi emas, wujudkan teruna berkualitas. Oke Kak, sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman peserta se-Daiyah ini. Selamat pagi teman-teman, selamat mengawali kegiatan di Jumat yang insya Allah berkah ini dengan kegiatan positif dan produktif. Semoga teman-teman dan semua partisipan yang berada di
Ya, mohon maaf, tadi ada trouble sedikit. Kami lanjut. Acara yang keenam yaitu webinar dongeng inspirasi. Acara yang ketujuh ialah break. Acara yang kedelapan yaitu pengumuman kejuaraan Giat Pengenal 3. Acara yang kesembilan ialah pembacaan doa. Dan acara yang terakhir ialah penutupan. Oke, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara webinar dongeng inspiratif dan closing ceremony Giat Pengenal 3 dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda acara yang kedua ialah pembacaan kalam ilahi oleh Ayunda Nezia Ifda. Kepada Ayunda Nezia Ifda, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعل لكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ayunda Nezia. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Amin. Ya, memasuki acara yang ketiga, yakni menyanyikan mars. Kepada Ayunda Dinda Karlina, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, selanjutnya adalah pembacaan Undang-Undang Hizbul Waton. Kepada Ayunda Elsa Nur Aziza, waktu dan tempat kami persilahkan. Ayunda Elsa Nur Aziza, apakah sudah terhubung? Undang-Undang Pandu Hizbul Waton. 1. Pandu Hizbul Waton itu selamanya dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Waton itu setia dan teguh hati. 3. Pandu Hizbul Waton itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Waton itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Waton itu sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul Waton itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Waton itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Waton itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Memasuki acara yang keempat, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Panitia Giat Pengenal 3 kepada Ayunda Hanifah M. Puspaningtyas. Waktu dan tempat disilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Yunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Saudara Agustiani Ernawati MPD selaku Direktur Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati Umi Unik Rashidah MPD selaku Wakil Direktur 3 Bagian Kesiswaan Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati Kak Sri Kurnia SPSI selaku Kepala Urusan Pembinaan Kader. Yang kami hormati segenap Ramanda atau Yunda pendamping SDIY. Yang kami hormati para orang tua peserta Giat Pengenal 3, yang kami hormati para tamu undangan, serta yang kami cintai dan banggakan Rakanda Ayunda peserta Giat Pengenal 3 Dewan Kerabat Qabilah Fatmawati Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih
kepada Ramanda, Rakanda, Ayunda, dan Yunda sekalian atas kehadiran dan keluangan waktunya untuk membersamai kami dalam acara closing ceremony Giat Pengenal 3 Dewan Kerabat Qabilah Fatmawati Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai pada penghujung acara Giat Pengenal 3 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi dan semangatnya dalam mengikuti acara Lomba Giat Pengenal 3 ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para panitia yang telah membantu saya atas kerja kerasnya sehingga dapat melancarkan acara Giat Pengenal 3 ini. Besar harapan saya semoga dengan adanya acara Giat Pengenal 3 ini, para peserta dapat melatih skillnya sehingga dapat menjadi taruna yang berkualitas. Tidak lupa saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan Giat Pengenal 3 ini terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Bina diri ikhlas bakti abdi ilahi kum fa'andir. Fastabiqul khairat Allahu Akbar wa kulil hakumi rabbikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayunda Hanifah yang sudah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Baik, selanjutnya sambutan yang kedua sekaligus menutup rangkaian Giat Pengenal 3 akan dibawakan oleh Umi Unik Roshidah selaku Wakil Direktur 3 Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Umi Unik Roshidah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua, juga adik-adik peserta Giat Pengenal, kita tengah-tengah pandemi seperti ini, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana dengan sukses. Semoga ini menjadi awal ya untuk selalu bekerja sama dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah kaitannya dalam peningkatan kompetensi di kepanduan. Atas nama madrasah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sekolah-sekolah yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ini bagian dari ikhtiar kita bersama untuk membentuk kader-kader persyarikatan yang handal. Kepada adik-adik dari DK yang sudah bekerja keras membantu terlaksananya kegiatan ini dengan sempurna, kami atas nama madrasah juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini menambah kompetensi anak-anakku semua di Mu'alimat sebagai sekolah kader persyarikatan, sebagai sekolah kepemimpinan. Maka sesungguhnya inilah tugas kita bersama untuk membentuk kompetensi diri kita, meningkatkan kompetensi diri kita sambil terus berdakwah untuk kegiatan-kegiatan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Atas nama pimpinan Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, kami menutup acara rangkaian Giat Pengenal ini. Semoga sukses ke depannya dan semakin kegiatan-kegiatan ke depannya semakin nambah lagi ya, lomba-lombanya semakin menambah lagi, semakin berkembang dengan baik. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kami tutup acara Giat Pengenal ini. Semoga Allah meridhoi kita semua. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Unik. Terima kasih kepada Umi Unik yang telah menyampaikan sambutannya. Oke, sebelumnya kita ada informasi penting nih Kak. Apa tuh Kak? Ya, jadi bagi seluruh teman-teman, terutama yang sudah berada di kelas 6 SD, Madrasah Mu'alimat membuka kembali penerimaan peserta didik baru gelombang 2 dengan rincian sebagai berikut. Untuk pendaftaran akan dibuka dari tanggal 15 November 2021 sampai 3 Februari 2022. Kemudian tes seleksi pada tanggal 5 sampai 6 Februari 2022 dan akan diumumkan pada tanggal 13 Februari 2022. Oke, untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi 0823 2883 2011 atau direct message ke Instagram @mualimatjogja. Mualimat ini khusus untuk siswi-siswi putri, adik-adik yang Mualimat ini khusus untuk sekolah calon pemimpin putri, sedangkan untuk putranya jika ingin berminat juga bisa langsung mendaftarkan diri ke Madrasah Mualimin Jih. Jadi untuk putri di Mualimat dan untuk putra di Mualimin. Oke. Acara selanjutnya apa nih Kak? Yang pasti sudah ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman semua di rumah. Ialah webinar dongeng inspiratif bersama Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad. Sebelumnya kita sapa dulu nih pendongeng kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Cahyo, apakah sudah terhubung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar Ustadz. Oke. Terdengar. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alangkah baiknya sebelum dimulai kita kenal lebih lanjut dulu nih sama pendongeng kita pada pagi hari ini. Supaya kita bisa termotivasi dan barangkali dari teman-teman di sini ada juga yang bercita-cita menjadi pendongeng hebat seperti Ustadz Cahyo ini. Oke, sebelumnya mohon maaf Ustadz jika ada informasi yang keliru dan jika ada kesalahan mohon dibenarkan. Ya, pendongeng kita pada pagi hari ini ialah Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad. Beliau adalah founder komunitas Yuk Ngaji bersama Ustadz Khalid Shaw, founder dan brand director Khalifa Kids, founder dan pendongeng Islami program Taman Kisah dan kreatif direktur lembaga Tazkiyah, serta masih banyak lagi aktivitas beliau bersama beberapa komunitas yang telah beliau bangun. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut webinar dongeng inspiratif bersama Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad dengan judul Meraih Surga bersama Ayah dan Bunda. Kepada Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Para ustadz, ustadzah yang saya hormati, juga teman-teman sekalian, para panitia yang Masya Allah luar biasa, juga tentunya adik-adik sekalian dari Mu'alimat. Kebetulan istri saya alumni Mu'alimat Jogja. Tapi angkatan berapa ya lupa saya. Jadi kakak saya, kakak ipar saya, istri saya, ponakan saya ini semuanya Mu'alimat. Ada berapa orang? 5 orang kayaknya. Itu lulusan Mu'alimat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Nah, di kesempatan kali ini
Panggilannya biasanya saya Kak Cahyo aja ya. Kalau Ustadz kayaknya, kalau Ustadz tuh biasanya Ustadz Abdul Somad gitu ya. Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah ya. Kalau Ustadz Abdul Somad gimana suaranya? Suaranya gini kalau Ustadz Abdul Somad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat gimana suaranya? Baik, fokus, perhatikan, Masya Allah. Buka halaman 30, pojok kanan atas, Masya Allah, kitab At-Tibyan. Nah, kalau MC ini berdua ini biasanya idolanya Ustadz Hanan Ataki ya, yang bikin baper gitu ya. Nah, itu suaranya gimana? Suaranya? Para pemuda hijrah gitu ya, itu Ustadz Hanan Ataki ya. Kalau kamu nggak cantik nggak apa-apa, kalau kamu nggak ganteng nggak apa-apa, tapi kan kamu punya Allah. Nah, itu Ustadz Hanan Ataki ya. Kalau Ustadz Cahyo, nggak usah, nanti ngabisin kuota ya. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini Kak Cahyo senang banget bisa ketemu dengan adik-adik semuanya. Wabil khusus teman-teman, mualimat ini kelas yang kelas 4 sampai kelas 6 kalau nggak salah ya, kebanyakan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibnul Qayyim menjelaskan bersyukur itu ada 3. Ya, ada 3 ya, bisa dicatat ya. Yang pertama bersyukur itu dengan lisan, ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua bersyukur itu dengan hati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bersyukur dengan meyakini bahwa seluruh yang kita nikmati berasal dari Allah. Ya, Kak Cahyo. Wah, ini Kak Cahyo pakai suara yang macam-macam ya, karena audiens saya adalah anak-anak, walaupun yang on cam ini kebanyakan teman-teman SMA ya, tapi biasanya teman-teman SMA malah terhibur, lebih terhibur ya, tapi tidak apa-apa ya. Ini yang saya hadapi ini adalah anak-anak SD, jadi nanti saya pakai suara-suara yang mungkin agak sedikit aneh gitu ya. Kenapa? Karena kalau dakwah itu dengan bahasa yang mudah difahami ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Salah satu tafsirnya adalah berbicara dengan apa yang difahami oleh kaumnya, apa yang difahami oleh audiennya. Kalau Kak Cahyo ngisi anak-anak, Kak Cahyo pakai suara-suara yang mungkin bisa lebih menghidupkan suasana. Misalnya suara siapa ya? Misalnya Kak Maida, mungkin kenal dengan Doraemon ya. Suaranya gini nih. Ini pasti ulah Nobita. Aku nggak suka sama Nobita. Setiap hari main terus sama Giant. Akan ku cari supaya dia dimarahi sama ibunya. Baling-baling bambu. Itu suara Doraemon ya. Atau mungkin siapa lagi ya? Ini misalnya Kaisah. Kaisah mungkin sukanya SpongeBob kali ya. SpongeBob gimana ya suara kok SpongeBob? Wah, Gary, aku hanya ingin bermain denganmu, Gary. Jangan tinggalkan aku, Gary. Itu SpongeBob ya. Kemudian Gary-nya bilang, mau, mau, mau. Nah, itu ya. Atau mungkin suaranya Mr. Crab. Wah, Mr. Crab. Ini gimana suaranya? Ya, uang 1 juta dolarku. Anak-anak, saatnya kita membuat Krabby Patty. Aku tahu, ternyata uang lebih manis daripada madu. ya, itu adalah Mr. Crab ya. Siapa lagi? Kalau Narendra sukanya siapa? Oh, mungkin Squidward kalau Narendra ya. Squidward gimana ya? Hari inilah hari yang paling menyenangkan karena hari ini tidak ada SpongeBob dan aku bisa main klarinetku. Nah, itu Squidward ya. Atau mungkin yang lokal Indonesia itu Jarwo. Tahu suara Jarwo ya? Sopo Jarwo itu loh. Ya. Waduh, masalah ini. Wah, ini Bang Haji datang, aku harus lari. Waduh, gimana ini? Wah, ini di mana? Adit. Nah, itu siapa? Jarwo ya. Atau mungkin suara kalau Malaysia siapa ya? Oh, Upin Ipin. Upin Ipin itu yang paling gampang itu Jarjit. Jarjit sukanya pantun ya. 2, 3, kucing berlari, bawa putri, meme kemari. ya, yaitu suara Jarjit ya. Jadi nanti Kak Cahyo akan membawakan dongeng ini ya dengan mungkin suara-suara yang aneh-aneh, suara hewan ya, suara segala macamnya.
Ya, suara hewan misalnya ayam betina beda dengan ayam jantan ya. Kalau ayam jantan kan itu ayam jantan. Kalau ayam betinanya gimana? Itu ayam betina ya. Ya atau mungkin suara burung ya. Kira-kira gitulah, macam-macam nanti ya. Nah, atau suara unta gimana? Suara unta itu aduh, nah itu suara unta karena untanya nginjek orangnya, jadi orangnya teriak. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah juga ustadzah sekalian, alhamdulillah hari ini tadi bicara tentang bersyukur ya. Bersyukur itu ada 3 tadi ya. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati. Yakin bahwa apa yang kita rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari orang tua kita, bukan dari ayah kita, bukan dari guru kita, bukan dari teman kita, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang sekitar kita? Orang-orang sekitar kita itu hanya perantara, tapi sumber kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak boleh sedikit pun terbersit bahwa ini dari orang tuaku. Enggak, ya. Maka berterima kasih kepada manusia, tapi bersyukur itu kepada Allah. Nah, ya, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Jadi beda levelnya. Kemudian yang ketiga, bersyukur itu adalah dengan memanfaatkan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita. Agak ngeblur, ya. Celing. Ya, memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi sarana kita lebih giat beribadah. Diberikan uang, maka uang itu untuk kita mendekat kepada Allah dengan sedekah, wakaf, traktir teman. Ya, jadi misalnya Kak Salsabila punya teman, traktir temannya, ya, maka itu bagian dari cara kita lebih dekat pada Allah. Kenapa? Karena ada sunahnya, mentraktir teman itu ada sunahnya. Ya, atau mungkin dikasih nikmat yang lain, kesehatan. Maka manfaatkan kesehatan ini untuk sebaik-baiknya menjadi sarana kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bersyukur. Ada 3. Dengan lisan, dengan hati, dengan amal perbuatan. Jadi, kalau ada orang misalnya ngasih Kak Cahyo baju batik, ya. Kak Cahyo, ini baju batik untuk Kak Cahyo. Kak Cahyo cuma bilang, terima kasih. Lisannya mengucapkan terima kasih, tapi baju batiknya nggak pernah dipakai, cuman dijemur sampai berjamur, maka itu hakikatnya tidak bersyukur. Nah, kenapa? Bersyukur itu memanfaatkan apa yang diberikan untuk ya sesuai dengan peruntukan apa yang diberikan kepada kita. Nah, adik sekalian, maka itu yang pertama Kak Cahyo mengajak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ya, yang kedua jangan lupa ya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW karena ya dengan bersolawat inilah ungkapan cinta kita kepada Rasulullah. Nah, ya, Kak Cahyo, kenapa sih kita harus bersolawat? Ingat Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Ya, emang Allah dan malaikat bersolawat. Dalilnya apa? Yaitu apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, tapi fungsinya lain. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, Allah sedang mencurahkan rahmatnya. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi, maka kita sedang mengharap syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, adik sekalian, maka jangan lupa ya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lagunya gimana? Lagunya gini lagunya.
Wah ya, andaikan ini apa namanya semua dibuka kameranya pasti lemot ya, tapi lebih seru sebenarnya ya. Tapi enggak apa-apa lah kakak-kakaknya yang menikmati apa namanya sajian lagu-lagu Fals dari Kak Cahyo ya. Kalau suaranya Fals anggap saja Kak Cahyo itu Iwan Fals ya. Oke ya. Tadi gimana? Baik hatinya, santun perangainya, sungguh santun perangainya, jujur katanya, tak pernah dusta, kita menyayangnya, bersolawatlah baginya, dia teladan bagi kita semua. Sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua, Muhammad namanya, ikuti jalannya. Oke, lagu pertama. Kalau kelamaan khawatirnya nanti Kak Elsa bisa nyawer ke Kak Cahyo ya. Oke, bentar ya. Ini ternyata baterai laptopnya agak lemot. Kak Cahyo cas bentar aja ya. Oke. Baik adik sekalian, sudah memasuki materi inti, tapi sebelumnya Kak Cahyo mau menyapa dulu teman-teman yang ada di sini, Masya Allah, ya. Kak Cahyo mau sebut satu persatu panitia. Maida, ada Dinda dan Nezia, Salsabila, siapa lagi nih? Dan Regina, Kak Nadia, Zulfa dan Nida, panitia insya Allah ahli surga, tetapi jomblo semua. Siapa lagi ya? Wah, ini karena yang on cam ini, jadi yang Kak Cahyo nyanyikan yang on cam ya. Tapi nggak apa-apa, ini ada nama-nama keren-keren nih. Nafis ya, Khaira dan Nesya, Hasan, Almas dan Muhammad. Terus siapa lagi nih? Anindya, Andana, Sundari, Karima, Syakila, Nur Akmalia, Nazwa, Hai dan Narendra, Ryuga bersama Bunda. Moga-moga Bunda sehat selalu, panjang umurnya, rezekinya lancar, barokah ya, utangnya lunas semuanya ya. Ananda, siapa lagi? Khaira, Umi Salimah, siapa lagi? Wildan dan Zahira. Deno, ada Deno. Siapa lagi nih? Rifka dan Yuliana, Nesya, Mirza. Terus siapa lagi? Oh, Ibu Sundari yang baik hati semua, insya Allah ahli surga. Jangan lupakan saya kalau nanti semua masuk surga.
tengoklah apakah ada saya. Kalau tidak ada di surga, tolong cari, siapa tahu saya ada di surga paling atas. Jadi biasanya kan kalau nggak ada di surga tolong cari aku ya, siapa tahu di neraka. Jangan ya, jangan ya. Jadi kalau impian itu harus tinggi ya. Jadi siapa tahu saya ada di surga yang atas gitu ya. Oke, baik dari sekalian juga bunda-bunda sekalian, masya Allah ya. Terima kasih sekali hari ini pembukaannya sekitar setengah jam, jadi dongengnya 5 menit selesai ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan memulai. Jadi di sini saya pakai tampilan seperti ini. Moga-moga bisa dinikmati. Kisah dari surga, nanti surganya bersama dengan ayah dan bunda. Oke, baik. Sudah siap semuanya ya? Masya Allah. Kita akan memulai kisahnya. Oke, ding 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 ding. Oke, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama ya. Kita sudah bernyanyi bersama-sama. Ya, alhamdulillah tidak ada yang nyawer ya, tidak ada yang apa namanya tidak ada yang bergoyang karena semuanya off cam ya, bukan on cam. Oke. Kita tadi sudah bersyukur kepada Allah. Nah, ini lagu yang sangat apa namanya terkenal ya. Ini semuanya sudah hafal semuanya. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Oke, kalau kelamaan nanti panitia protes. Kak Cahyo kapan dongengnya? Gitu ya. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, kita akan mulai kisah dari surga. Tapi sebelumnya Kak Cahyo mau bertanya. Ini pertanyaannya. Deng deng deng. Oke. Oke, apakah semua sudah sarapan di sini? Kak Amila sudah sarapan? Kak Amila? Masya Allah. Sudah ya. Sarapan apa sih? Gudeg ya? Kalau Jogja gudeg ya? Kak Cahyo ini asli Jogja juga ya. Cuman udah 6 tahun di Bogor ya. Ryuga sudah sarapan atau baru sarapan? Oh, baru sarapan ya. Oh, Mirza. Assalamualaikum Mirza. Sudah sarapan belum Mirza? Sudah ya? Masya Allah. Masya Allah ya. Oke. Wah, ini kebetulan nasi goreng pete ya. Oke. Oke. Oke, Kak Cahyo mau memulai hari ini dengan gambar yang ada di sini. Iya. Ini gambar apa ini ya? Ini gambar kakek-kakek tuh. Nah, ya, gambar kakek-kakek sedang apa namanya? Gambar kakek-kakek sedang membawa kayu bakar. Ya. Mungkin ada yang tanya, ya. Kak Cahyo. Kenapa sih kakek-kakek masih bekerja? Kenapa ya kira-kira masih bekerja? Ya. Mungkin kakek-kakek ini punya cita-cita. Loh, kakek kok punya cita-cita? Bisa jadi. Emang cita-citanya apa kira-kira? Cita-citanya adalah membuat cucu-cucunya supaya bisa menjadi orang hebat. Seperti ayah dan bunda kita, mereka tidak mengenal rasa lelah. Mereka tidak mengenal capek. Ya, siang jadi malam, malam jadi siang. Apalagi dulu, ya, ibunya Kak Amila, ya, ketika Kak Amila masih kecil, oe-nya ee-nya oe. Ketika masih kecil, apa yang terjadi? Jam 2 malam, kita semuanya bangun. Kita bangun, kemudian ngompol. Ibu kita ngeluh nggak kira-kira? Enggak. Ya, ibu kita tidak ngeluh sama sekali. Masya Allah. Ya. Cahyo pindah di sini dulu. Jeng. Nah, ya. Oke. Ternyata apa? Tidak ngeluh sama sekali. Ya, luar biasa ibu kita itu. Padahal beliau itu capek banget. Ya, sudahlah pagi nyuci, siang nyuci, sore nyuci, malam nyuci.
kenapa nyuci terus? Karena mungkin kerjaannya di laundry ya, jadi nyuci terus gitu ya. Capek badannya. Tapi kenapa ya ketika kita ngompol, ibu kita kemudian bangun dan tersenyum. Nah, jangan nangis, ada ibu. Nang ning nong ning nang ning nong. Itu kalau orang Jawa. Nang ning nong ning nang ning nong orang Jawa. Kalau orang Betawi beda. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok. Malah bangun ya, nggak tidur malah ya, gitu ya. Nah, kenapa ibu kita semangat dan selalu tersenyum? Karena ibu kita punya cita-cita untuk kita. Sehingga apa? Beliau seolah-olah tidak pernah lelah untuk memberikan kasih sayang pada kita. Kenapa? Cita-cita. Ayah kita pun demikian. Siang jadi malam, malam jadi siang, lembur ya, kerja keras banting tulang karena kebetulan kerja di tempat pemotongan daging ya. Jadi kerjanya banting tulang terus gitu ya. Ya. Siang jadi malam, malam jadi siang, enggak capek. Padahal mungkin secara fisik capek, tapi beliau bersemangat. Kenapa? Karena punya cita-cita. Nah, ini penting. Ya. Ternyata apa? Cita-cita itu membuat kita menjadi bersemangat. Kalau ada siswa yang kerjanya cuman bangun tidur, kemudian sarapan, atau mungkin mandi dan sarapan, sekolah, kemudian pulang, main, hanya itu saja. Tanpa aktivitas tambahan yang positif, dia hanya menggugurkan kewajiban saja, biasanya karena dia tidak punya cita-cita. Tapi seperti Kak Salsabila, Kak Nezia, Kak Amila, ya, Kak Dinda, kenapa mereka mau jadi panitia? Karena mereka sedang menempa diri, mereka mungkin punya cita-cita yang hebat. Kalau pelajar biasa disuruh jadi OSIS, aku nggak mau, belajar aja. Tapi kalau yang punya semangat cita-cita tinggi, dia akan semangat menjadi pengurus OSIS atau mungkin rohisnya SM atau apa namanya mu'alimat dan yang lain-lain. Kenapa? Karena cita-cita. Maka siswa yang seperti itu, siswa yang nggak pernah belajar, siswa yang lemes, itu kayak zombie. Nggak punya tujuan, karena cita-cita itu kayak tujuan. Nah, hadirin sekalian, nah, kita akan menjadi anak yang bersemangat ketika kita punya cita-cita. Nah, ini penting. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita untuk memiliki cita-cita. Tahu nggak? Dulu ketika Rasulullah masih sedikit, jumlahnya, sahabatnya masih sedikit, Rasulullah pernah menyampaikan, la tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Besok kaum muslimin akan mengalahkan Konstantinopel. Konstantinopel daerah mana? Konstantinopel itu daerah Eropa, di Turki, di Istanbul. Padahal saat itu Istanbul adalah negara yang sangat super, adidaya luar biasa. Sementara Rasulullah masih sedikit. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan visi yang sangat besar, yaitu apa? Menaklukkan Konstantinopel. Nah, Rasulullah tidak kemudian ya udahlah jalani aja. Itu biasanya Kak Amila yang bilang begitu, udahlah jalani aja gitu ya. Rasulullah enggak begitu. Rasulullah itu punya impian, punya cita-cita. Ya, kita akan mengalahkan Konstantinopel. Oh, Masya Allah. Ya, itulah yang terjadi. Jadi Rasulullah itu memberi semangat pada para sahabat dengan menunjukkan cita-cita beliau. Tentunya dibimbing oleh wahyu. Nah, itu bedanya kita dengan Rasulullah. Ya, oke. Nah, inilah yang diajar Rasulullah. Punya cita-cita. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, nanti di rumah dijawab masing-masing ya. Yuk, siapa yang menjadi pilot? Ryuga pengen jadi apa? Ryuga? Mungkin Ryuga pengen jadi ulama ya, Masya Allah. Kak Amila, mungkin ada teman-teman di mu'alimin, mu'alimat. Ada mu'alimin, mu'alimat. Kalau mu'alimin itu cowok ya. Nama saya Muhammad. Saya pengen jadi pilot. Ya, pengen jadi pilot. Kemudian terbang kemana-mana, punya rumah, punya mobil. Kemudian ditanya, Kak Salsabila pengen jadi apa? Aku pengen jadi istrinya. Jadi simpel aja. Itulah cita-cita. Insya Allah ya. Oke ya. Pengen jadi pilot? Oke. Berikutnya, yuk di rumah nanti jawab masing-masing ya. Siapa pengen jadi astronot? Oh ya, astronot. Ada astronot di sini? Masya Allah ya. Oke, ini astronot ya.
Oke, ini astronot. Ya, ini di film Nusarara ya. Ada yang sudah nonton film Nusarara? Nah, ya. Oke, apalagi ya kira-kira ya? Oke, pengen jadi tentara. Wah, tadi tentara yang solih ya, yang membela Islam dan kaum muslimin ya, Masya Allah ya, tentara. Ada yang menjadi mungkin polisi, tapi polisi yang baik ya. Jangan polisi tidur ya, tidur aja ganggu apalagi bangun ya. Ya, jadi polisi yang baik ya. Ya, jangan cari uang dari nilang ya, jangan ya. Ya, jadi polisi yang baik. Oke, sekarang siapa yang pengen ke tanah suci? Yo, ya ini angkat tangan dong ya. Oke, Kak Amila ya, Kak Maida mungkin ya, semuanya di sini pengen ke tanah suci. Ya, Mirza juga pengen ke tanah suci. Masya Allah. Ya, kemudian siapa? Oh, semuanya nih pengen ke tanah suci. Yo, ada doanya. Allahumma yasir lana ziyaratan fi Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudahkan kami, mudahkan aku ya Allah untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena tanah suci itu adalah panggilan Allah. Maka saya doakan moga-moga Kak Elsa, kemudian Kak Maida, Kak Dinda, dan semua di sini segera dipanggil oleh Allah. Masa dipanggil oleh Allah berarti mati dong? Bukan itu ya, dipanggil ke tanah suci ya. Itu ya. Kalau dipanggil meninggal kayaknya kita amalnya belum banyak ya, belum, apalagi Kak Cahyo, walaupun Kak Cahyo sudah meninggalkan dunia hitam. Kenapa? Ubannya sudah banyak. Jadi dunia putih ini semua. Dunia hitam sudah ditinggalkan ya. Oke, baik. Pertanyaannya adalah kalau ke tanah suci kira-kira berapa lama? Nah, ke tanah suci itu sekitar katakanlah 9 atau 10 jam terbang dengan pesawat. Pertanyaannya, ada nggak dengan sepeda? Ternyata ada. Ternyata ada orang Indonesia pergi ke tanah suci itu dengan sepeda. Namanya ini. Oh, ini. Nenek kemana? Kak Cahaya kemana? Nah, nih Kak Cahaya ke sini ya. Nah, namanya Abah Landung. Ya. Namanya Abah Landung. Beliau itu orang Bandung. Abah Landung orang Bandung. Namanya Abah Landung. Masya Allah. Beliau itu pergi ke tanah suci ya dengan naik sepeda. Masya Allah. Bayangkan naik sepeda. Naik sepeda selama 7 bulan. Bayangkan dari Bandung ke tanah suci naik sepeda. Wah, jauh banget. Jauh banget. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Naik sepeda. Naik sepeda sampai di tepi laut. Terus gimana? Bukan nyilem ya. Kalau nyilem nanti ketemu sama Squidward ya. Enggak ya. Jadi, sampai di tepi laut, di dermaga, maka dia naik kapal. Kemudian naik kapal, turun. Kemudian di negara berikutnya, beliau kemudian nyepeda lagi 7 bulan. Usianya berapa? 75 tahun. Kak Cahyo pernah bertemu. Kak Cahyo pernah bertemu langsung dengan beliau. Ya, ngobrol sama Abah Landung pernah, ya. Masya Allah, beliau semangat sekali. Bayangkan ya, 75 tahun ya, pergi ke tanah suci dengan apa? Sepeda. Luar biasa. Kenapa? Karena cita-cita. Hebat. Oke, berikutnya. Ada nggak yang jalan kaki kira-kira? Masya Allah, ternyata ada. Ini dia namanya. Oh ya, Muhammad Hamim Setiawan. Jalan kaki dari Pekalongan, Jawa Tengah, ya menuju ke Mekah, Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Berapa lama? Masya Allah, beliau berangkat tanggal 28 Agustus dan ya 2016 dan tiba di Mekah Kamis 27 Juli 2017. 1 tahun perjalanan. Masya Allah. Bayangkan ya, jalan kaki naik haji. Ini belum lama berarti. Kenapa? 2017 kemarin. Masya Allah. Kenapa kuat? Cita-cita. Maka anak kalau nggak pernah belajar, nggak pernah semangat di dalam ngaji, biasanya karena nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan. Lah ini orang, Masya Allah, Muhammad Hamim ini, Masya Allah, dia punya cita-cita
pergi ke tanah suci, dia yakin Allah akan menjaganya. Maka dia niatkan dengan Masya Allah, karena mungkin tidak punya uang, maka bismillah, dengan berjalan kaki, beliau sampai ke Mekah. 1 tahun perjalanan. Mantap. Masya Allah. Ini luar biasa. Nah, inilah pentingnya punya cita-cita. Jangan sampai kita tidak punya cita-cita. Ya. Nah, adik sekalian. Nah, pertanyaannya berikutnya. Siapa yang ingin jadi penghafal Al-Quran? Nah, Masya Allah, Ryuga, Narendra. Siapa lagi nih yang pengen jadi penghafal Al-Quran? Wah, ini insya Allah yang ada di rumah, ini ya, mungkin tunjuk tangan semuanya ya. Jangan tunjuk tetangga ya. Jangan ya. Aku mau jadi penghafal Al-Quran. Nah, kenapa? Penghafal Al-Quran ini adalah orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia punya kekuatan yang hebat, yaitu apa? Mukjizat Al-Quran. Emang Quran mukjizat? Iya. Nabi Musa punya mukjizat tongkat, tapi ketika Nabi Musa meninggal, maka tongkatnya tidak ada lagi. Kalau tongkatnya masih ada, Kak Cahyo akan beli 1, kita belah Parangtritis. Mungkin di situ akan ada Nyi Roro Kidul ya. Ya. Ternyata apa? Tongkatnya hilang. Ya. Ketika Nabi Isa meninggal, maka mukjizatnya juga nggak ada. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, maka mukjizatnya juga hilang. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW meninggal, dipanggil oleh Allah, wafat, ternyata mukjizatnya masih ada sampai sekarang, dan itu ada di rumah kita semuanya. Makanya orang yang dekat dengan Al-Quran berarti dia dekat dengan mukjizat, berarti dia menjadi orang yang hebat. Ya, dia menjadi orang yang hebat. Kenapa? Karena dia punya mukjizat, kekuatan super. Aku juga punya ini tokoh yang punya kekuatan super. Siapa coba? Aku punya Batman. Batman itu cuma tokoh khayalan. Dia mengajarkan keburukan. Kok keburukan? Batman itu sukanya begadang dan tidak pernah sholat tahajud. Ya, Batman ya. Kalau begitu, idolaku adalah Superman. Superman ya. Superman itu mengajarkan kita tidak sopan. Kok tidak sopan? Karena dia pakai celana dalam di luar. Itu Superman ya. Kalau begitu aku Hulk. Apalagi Hulk. Hulk itu ngajarin marah-marah. Kenapa? Kalau kuat, syaratnya 1, marah. Itu Hulk. Padahal Rasulullah mengatakan, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Bahkan dikatakan orang yang paling kuat adalah orang yang menahan amarah. Tapi Hulk ngajari kita marah. Itu Hulk. Oh ya, berarti Hulk bukan idola yang baik. Walaupun dia kuat, tapi dia bukan idola yang baik. Ya udah, aku idolanya Iron Man. Iron Man tukang setrika. Iron Man kan tukang setrika. Iron kan setrika. Kalau gitu Aquaman. Aquaman tukang galon. Masa tukang galon jadi idola ya? Aquaman itu tukang galon ya. Apalagi ya? Spider-Man. Spider-Man itu kerjanya apa? Loncat dari genting tetangga ke genting tetangga yang lain, kalau pecah nggak mau ganti. Itu Spider-Man ya. Mosok kayak gitu jadi idola ya. Berarti idola kita siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Masya Allah, mukjizatnya nyata ada di rumah kita, yaitu berupa Al-Quran. Ya, Al-Quran. Luar biasa, adik-adik sekalian. Kalimatnya indah banget. Walaupun kita tidak paham, tapi kalau kita punya iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabnya Allah, termasuk Al-Quran, terkadang ketika kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kita belum paham, tapi tiba-tiba apa? Kita bisa nangis. Ya, tiba-tiba apa? Kita bisa nangis. Padahal kita belum paham. Ketika kita sholat, Allahu Akbar. Kemudian misalnya setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat apa misalnya? Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kita mungkin tidak tahu artinya, tapi tiba-tiba ketika suara imamnya bagus banget, Syekh Sudais atau mungkin Syekh Al-Misyari ya, atau mungkin
Yang di Indonesia siapa? Misalnya Muzammil, Hasbalah. Kak Cahyo pernah diimami oleh beliau. Ya Allah, mungkin ayatnya Kak Cahyo nggak tahu maknanya apa, tapi tiba-tiba nangis. Masya Allah, itulah kemujizatan. Masya Allah. Ya, bahkan adik sekalian pernah ya orang-orang Jepang ketika itu yang di Jepang itu ya itu disuruh mendengar surat Ar-Rahman, mereka mengatakan ini adalah suara paling indah yang pernah kami dengar, dan mereka mengatakan ini kayak suara dari surga, padahal mereka belum pernah ke surga. Luar biasa ya. Makanya adik-adik sekalian, ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka kita menjadi orang yang hebat. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Maka adik-adik sekalian, kita semuanya ingin menjadi pengawal Al-Quran, kita berusaha untuk dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dengan itu, apalagi yang nanti hafal Quran ya, maka akan bisa menuju ke surga bersama dengan ayah bunda. Ini dia kisah kita. Kedengaran suara aneh-aneh, suara serem. Oke. Baik adik sekalian, besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat peniup sangkakala akhir zaman. Sangkakala hari terakhir penghidupan dunia ini. Dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth. Sampai akhir. Maka kemudian digambarkan bahwa ya kejadian hari kiamat itu sangat mengerikan. Bismillah. Tiupan pertama, alam semesta kaget. Terjadi guncangan yang sangat mengerikan, bukan hanya di bumi, tapi seluruh jagat raya semuanya hancur. Ya, bukan hanya tsunami, bukan hanya gempa bumi, bukan hanya gunung meletus, bahkan digambarkan bahwa gunung-gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Bisa dibayangkan ya, gunung seperti kapas yang berterbangan. Masya Allah, ngeri luar biasa. Tiba-tiba meteor, kemudian mungkin planet-planet lain berjatuhan. Ngeri luar biasa. Ya, hari kiamat, hari yang sangat mengerikan. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, moga-moga kita tidak sampai pada hari kiamat. Karena hari kiamat itu ngeri luar biasa. Kita berdoa, kita moga-moga dimatikan oleh Allah sebelum hari kiamat. Karena mengerikan luar biasa. Tiupan yang pertama, apa itu? Meteor jatuh. Semuanya bertabrakan, hancur. Bukan hanya bumi, tapi alam semesta ini. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Pluto, Saturnus, Uranus, semuanya, semua galaksi hancur semuanya. Bukan hanya galaksi Bima Sakti, tapi seluruh ya jagat raya ini hancur semuanya. Ngeri luar biasa. Tidak yang bisa selamat ketika itu. Tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua, maka semua makhluk yang bernyawa mati. Dan tiupan yang ketiga, Allah menghidupkan atau membangkitkan seluruh manusia. Adik-adik sekalian, kita bayangkan kira-kira begini. Ya, misalnya nih, hari itu yang bangun pertama kali namanya Azam. Kita panggil Azam aja ya. Tiba-tiba dia bangun. Wah, di mana aku?
Wah, ini semua orang kok seperti ini ya? Wah, ada mukanya hitam banget. Wah, ternyata apa? Dia melihat berbagai ya. Jadi ketika dia bangun, maka dia ternyata juga melihat yang lain juga pada bangun dan ternyata melihat wajahnya aneh-aneh. Wah, hitam sekali wajahnya. Pasti dia nggak pernah wudhu. Ada yang kemudian, wah lidahnya panjang banget. Pasti sering gosip ya. Dia pasti admin lambe turah. wah ya, admin lambe turah ternyata ya. Ya. Kemudian, wah ada yang perutnya buncit banget, gendut banget. Wah dia pasti korupsi. nah ya, dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia melihat, wah kenapa wajahku bercahaya? Aku kan nggak pernah pakai glowing kayak Kak Nida. pakai glowingnya, gitu ya. Ternyata apa? Wajahnya Azam tuh bercahaya. Tiba-tiba datanglah malaikat. Dung, dung, dung. Wahai anak kecil, cil. Ya. Siapa namamu? Aku. Ya. Namaku Azam. Oh, Azam, jam. Bukan jam. Aku Azam. Wah, kok suaraku begini? Namanya ternyata Azam. Azam, jam. Ya, kamu siapa sih? Kamu kok besar banget, tapi kamu kok cakep banget sih? Aku adalah malaikat. Hah? Malaikat? Hah? Malaikat? Ya, aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menemui anak-anak yang soleh. Hah? Kamu malaikat? Ya, Berarti aku ini di mana? engkau sedang di... Ya, aku di mana? Engkau sekarang ada di... Ya, di mana? Ada di... Ya, di mana? Sebentar. Engkau ada di... Ya, di mana? Engkau ada di akhirat. Ya Allah, aku di akhirat. Ya, Berarti sebentar lagi ada surga dan neraka. betul. Ya Allah, moga-moga aku masuk surga ya Allah. Di sini aku mau ngapain? Engkau akan menerima rapotmu. Hah? Rapot? Emang kau pernah ujian? Rapot amal perbuatanmu di dunia. Oh, seperti yang dulu disampaikan ustadzahku. Iya, Kalau baik dari tangan kanan, betul. kalau buruk dari tangan kiri. Iya. Ya Allah, moga-moga dari tangan kanan ya Allah. Maka Azam diminta ke sebelah kanan. Wahai Azam, silahkan ke kanan. Aku kanan. Ya, silahkan ke kanan. Yang kedua yang bangun namanya Didu. Namanya Didu ya. Ya bukan Ryuga ya, tapi Didu ya, bukan diduga, bukannya Didu ya. Wah, aku di mana ini? Kenapa perutku besar sekali? Kenapa kukuku panjang sekali, hitam-hitam? Padahal aku dulu sering pedicure, manicure. Masya Allah, dulu sering pedicure, manicure. Tapi ternyata hari ini kukunya hitam, kupingnya panjang, mukaku seperti ini. Kenapa ini? Tiba-tiba datanglah malaikat yang sangat mengerikan. Wahai anak kecil, siapa namamu? Kamu siapa? Aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menemui anak-anak yang tidak pernah sholat, anak-anak yang tidak pernah ngaji, anak-anak yang tidak pernah wudhu, anak-anak yang meninggalkan puasa. Kamu malaikat? Iya. Aku ini di mana? Engkau ada di akhirat. Di akhirat? Apa ini padang mahsyar? Iya. Ini adalah padang mahsyar. Ya Allah, berarti ada surga dan neraka? Iya. Aduh, gimana nasibku? Nanti kita akan lihat, kamu nanti akan membaca seluruh amalmu di rapotmu. Rapot apa? Rapot amal kamu di dunia. Maka kemudian minggir si Didu. Dipanggillah berikutnya Azam lagi. Azam, zam. Maju, ju. Hah? Aku disuruh maju? Ya, silakan maju, ju. Ya malaikat, kat. Wow. Akhirnya maju. Dung. Majulah Azam. Sudah siap menerima rapotmu, Azam? Sudah malaikat, ya Allah, moga-moga dengan tangan kanan, ya Allah. Tiba-tiba tangan kanannya naik. Hah? Tangan kananku naik sendiri. Tiba-tiba ya turunlah kitab
Hah, ini rapotku. Sekarang baca kitabmu. Hah, aku harus baca kitabku? Iya. Dibuka. Wah, puasa Ramadan nggak pernah bolong. Alhamdulillah. Ah, sholat 5 waktu tidak pernah bolong. Wah, ngerjakan PR, tilawah, sedekah. Wah, banyak banget nilai bagusku. Wah, juara Olimpiade Matematika. Wih, ternyata prestasi Nazam banyak banget. Wah, membantu Mama, membantu Kak Nadia, membantu Kak Regina. Wah, banyak banget. Oh, ternyata Azam prestasinya banyak. Dia anak yang soleh. Azam, baca lagi. Dibaca. Dibuka. Aku nggak mau baca. Baca lagi. Aku nggak mau. Azam, baca. Pernah berbohong kepada Ustazah. Pernah bohong sama Mama. Pernah bohong sama Kak Elsa. Pernah bohong kepada teman-teman. Pernah bertengkar. Ini dosa semua. Aku nggak mau baca lagi. Azam, baca lagi. Nggak mau, ini dosa semua. Azam, ayo baca. Dibuka lagi. Sudah minta maaf kepada Mama. Sudah minta maaf kepada Ayah. Sudah minta maaf kepada Kak Elsa. Hah? Ya Allah, dosaku diampuni. Wah, ternyata kesalahan-kesalahan Azam yang di dunia sudah dihapus karena dia kalau punya kesalahan langsung minta maaf. Masya Allah. Akhirnya apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku dari tangan kanan. Azam, silakan minggir ke kanan lagi. Ya Allah, makasih malaikat. Ganti yang kedua. Siapa namanya? Didu. Didu, maju, ju. Wah, aku disuruh maju. Itu suara Azam ya. Didu tadi gimana? Wah, aku disuruh maju. Ini gimana ini? Akhirnya Didu maju. Ya Allah, moga-moga dari tangan kanan, ya Allah. Tiba-tiba tangan kirinya naik sendiri. Zoom. Hah, ini kenapa tangan kiriku naik sendiri? Maka kemudian datanglah kitab itu. Wahai Didu, baca kitabmu. Dibuka. Puasa Ramadan bolong-bolong. Aduh, nggak pernah sholat. Aduh, jajan di kantin, makan bakwan 5, ngakunya 2. Aduh, nyolong sandal temen. Waduh, ini kalau taraweh, kalau pas ruko, merosotin sarung temennya. Aduh, ini kenapa kayak gini? Ini sering berbohong sama kakak. Aduh, uang SPP malah untuk main PS. Wah, gimana ini? Ternyata kesalahan Didu banyak sekali. Berbohong pada orang tua, sering bertengkar, nggak minta maaf, dan banyak lagi. Silakan ke kiri. Aduh, gimana ini? Maka kemudian langsung, wahai Didu, silakan kau seberangi jembatan ini. Ini apa ini? Jembatannya ada teriakan-teriakan di bawah jembatan itu. Ternyata itu adalah jembatan yang nanti akan diseberangi oleh setiap manusia untuk menuju kedua tempat, surga atau neraka. Ngeri sekali. Akhirnya, ayo Didu, silakan ya, engkau seberangi jembatan ini. Aku nggak mau. Cepat berjalan. Aku nggak mau. Berjalan. Akhirnya Didu berjalan. Ya, kemudian, ternyata di bawahnya itu ada teriakan-teriakan. Tolong, tolong, aku tidak mau merusak wajahku dengan kuku. Oh, ternyata ada orang yang sedang mencakar-cakar wajahnya. Ini ternyata di dalam banyak sekali teriakan orang-orang yang disiksa. Di bawah jembatan itu ternyata adalah neraka. Maka kemudian Didu berhati-hati, tapi kemudian atas kehendak Allah, ya, karena dia punya amal yang buruk, dia kemudian terlempar ke dalam neraka. Kita tidak usah bahas nerakanya ya, kita akan bahas azamnya. Ganti azam. Azam, zam. Maju. Aku dipanggil. Ya, silakan engkau berjalan ke kanan. Aku harus ke kanan. Ya. Ke kanan. Iya.
Yang kiri apa? Ke kanan. Aku mau tahu yang kiri. Kanan. Malaikat, aku mau tahu yang kiri itu apa sih? Ke kanan. Boleh nggak tahu yang kiri? Kepo. Wah, ternyata Azam kepo ya. Ya. Oke. Maka kemudian ya dikasih tahu. Aku mau tahu yang kiri. Baik, yang kiri adalah Yang kiri apa? yang kiri itu Ya apa isi? yang kiri isinya neraka jahanam. Wah, aku nggak mau. Ya makanya ke kanan. Baik malaikat, aku ke kanan ya. Iya, silah ke kanan. Wah, ini jembatannya luas banget. Aku harus berjalan. Iya, Berjalan melewati jembatan ini. iya. Ah, jauh banget. Apakah engkau tadi minum air dari telaga? Oh iya, aku minum air dari telaganya Rasulullah. Dan sekali minum, aku tidak akan kehausan selamanya. Masya Allah. Berarti engkau adalah umatnya Rasulullah. Kalau begitu, aku akan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian Azam mulai berjalan di jembatan itu. Bismillah ya Allah, moga-moga sampai di surga ya Allah. Tiba-tiba jalannya cepet banget. Jalanku cepet banget. Tiba-tiba, zoom, Aku di mana ini? sampai di ujung perjalanan. Dan di situ baunya harum sekali. Tiba-tiba ada malaikat datang. Wahai anak kecil, apakah engkau bernama Azam? Iya malaikat. Engkau pasti malaikat penjaga surga. Iya. Kok kamu tahu? Aku dikasih tahu sama ustadzah-ustadzahku bahwa aku nanti akan bertemu dengan malaikat penjaga surga. Kalau begitu, silahkan masuk ke dalam surga. Aku masuk dalam surga. Iya. Beneran? Iya. Ini surga yang kata Rasulullah itu tanahnya, lantainya dari mutiara. Betul. Kursinya nanti dari emas. Iya. Pohonnya dan buahnya pendek-pendek, aku nggak perlu manjat. Iya. Ada permadani. Ada. Sungainya susu dan madu. Betul. Ya Allah, aku nggak pernah kenyang tapi nikmat terus. Betul. Hah, beneran? Benar. Malaikat tidak boleh bohong. Malaikat, bener aku masuk surga? Silahkan masuk ke dalam surga. Ketika itu, Azam akan melangkah ke dalam surga, tapi tiba-tiba Azam berkata, Malaikat, aku nggak mau masuk ke dalam surga. "Hah? Azam, ayo masuk dalam surga." Aku nggak mau. Aku nggak mau masuk dalam surga. Lah? Azam, ayo masuk dalam surga. Aku nggak mau. Dari tadi aku sendirian. Aku tidak melihat ayah dan ibuku. Aku tidak melihat ayah dan bundaku. Di mana mereka? Azam, masuk ke dalam surga. Aku nggak mau masuk dalam surga kalau tidak bersama ayah dan bunda. Azam, masuk dalam surga. Aku nggak mau. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa anak yang soleh boleh membawa ayah bundanya ke surga. Apalagi aku hafiz Quran. Masya Allah. Apa permintaanmu? Aku ingin ngajak ayah bunda ke surga. Karena itulah yang dijanjikan Rasulullah. Benar? Iya, karena ayahku yang mencari nafkah untukku. Bundaku yang ngajari aku TPA. Bundaku yang mendampingi aku baca Iqra. Ayahku yang mengajariku baca Quran. Tapi sekarang mereka di mana?
Ternyata itulah permintaan azam. Dan itulah mungkin permintaan Kak Amila. Itulah permintaan Kak Maida. Permintaan Kak Nadia. Permintaan Kak Nida dan Kak Zulfa. Permintaan Kak Regina. Permintaan Kak Nezia. Permintaan Kak Elsa. Permintaan Narendra. Permintaan Nafisa. Permintaan Yuliana, permintaan Naswa, permintaan Akmalia, permintaan Zahira, permintaan Anindya, permintaan Ananda Putri, dan semua yang ada di sini ingin sekali masuk surga bersama ayah dan bunda. Maka kemudian malaikat mempersilahkan azam untuk bermohon kepada Allah. Ya, maka kemudian malaikat ya ternyata menghadap kepada ya Allah, ini ada anak yang solih banget. Yang dia menginginkan membawa ayah dan bundanya ke surga. Namanya Azam, namanya Ryuga, namanya Amila, namanya Nida, Zulfa, namanya Nadia, namanya Hadian, namanya Maida, namanya Nafisa, namanya Narendra, namanya Khaira, namanya Elsa, namanya Kaisa, namanya Rifka, namanya Muhammad, namanya Andan, namanya Almas, namanya Ghani, namanya Aurora, dan semua yang di sini, namanya Hanifah, dan semua teman di sini. Mereka adalah hafiz Quran, mereka anak yang soleh. Mereka ingin membawa ayah dan bundanya menuju ke surga. Maka kemudian Allah meminta kepada malaikat untuk mencari orang tuanya. Dan ternyata orang tuanya ada yang sedang dibakar dalam neraka. Ada yang hampir dilempar ke dalam neraka. Tapi tiba-tiba malaikat itu kemudian mengambil orang tua itu, memandikannya, kemudian memakaikan baju yang sangat indah. Kemudian dihadapkan di belakangnya Azam. Wahai Azam, tengok ke belakang. Siapa yang ada di belakangmu? Aku nggak mau, dari tadi aku sendirian. Azam, tengok belakangmu. Aku dari tadi sendirian. Azam, ayah dan bundamu ada di belakangmu. Benar? Malaikat tidak boleh bohong. Akhirnya, Azam menengok ke belakang. Maka ketika ditengok, Azam menengok ke belakang, maka ternyata di situ ada ayah dan bundanya. Ya Allah, itu ayahku, itu ibuku, ayah, bunda, ikut Azam masuk ke dalam surga. Maka kemudian dibukalah pintu surga itu, kemudian Azam dan ayah bundanya masuk dalam surga. Ryuga dan ayah bundanya masuk ke dalam surga. Nafisa dan ayah bundanya masuk dalam surga. Kaisah dan ayah bundanya masuk dalam surga. Nesya dan ayah bundanya masuk dalam surga. Dan semua teman-teman di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, insya Allah masuk ke surga bersama dengan ayah bundanya. Ayah, bunda, kejar aku masuk dalam surga. Azam, tunggu ayah, nak. Maka kemudian mereka ada dalam surga. Tiba-tiba tangan Azam memegang mahkota cahaya. Memegang mahkota cahaya. Celing. Ah, ini mahkota cahaya. Wah, ini seperti yang dibilang Rasulullah. Anak yang soleh bisa memberikan mahkota cahaya kepada orang tuanya. Maka kemudian Azam memakaikan mahkota cahaya itu pada ayahnya dan kepada bundanya. Dan mereka berbahagia di dalam surga. Masya Allah. Maka di sekalian, itulah kisah dari surga, kisah ketika kita masuk surga bersama dengan ayah dan bunda. Syaratnya apa? Menjadi anak-anak yang soleh, nurut kepada orang tua, nurut kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada orang tua, dan lebih tinggi lagi menjadi penghafal Al-Quran. Maka dengan itu, insya Allah kita semuanya bisa masuk surga bersama dengan ayah bunda kita. Adik sekalian, itulah dongeng dari Kak Cahyo. Itulah kisah dari Kak Cahyo, moga-moga bisa memberikan semangat untuk adik semuanya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang hebat. Hebat bukan seperti superhero yang di TV, bukan.
Tapi hebat itu seperti para sahabat Nabi, yaitu mereka hebat membela Islam, mereka hebat mengejar akhirat tanpa melupakan dunia mereka. Masya Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya Kak Cahyo. Mohon maaf. Kalau ada kekurangan, itu dari Kak Cahyo. Kalau ada kelebihan, tolong dikembalikan. Ya. Demikian Kak Cahyo tutup dengan satu pantun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Nah, burung Papua pergi ke Ambon, burung Aceh pergi ke Jawa, ya kurang kerjaan. Ya. Terima kasih semuanya. Moga-moga kita semuanya sehat, ya. Kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, Kak Cahyo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Beri beliau tepuk tangan. Salut. Masya Allah, keren sekali ya dongeng dari Kak Cahyo ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, terima kasih kepada Kak Cahyo yang sudah menyempatkan waktunya pada Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya kami izin dokumentasi dulu, Kak. Monggo. Ya, kepada Kak Yunda Nezia, dipersilahkan. Baik, untuk teman-teman sekalian bisa untuk mengaktifkan kameranya Ji, untuk diambil dokumentasi. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Mungkin 2 kali lagi, ya. Untuk yang slide kedua mungkin. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya tadi ada Ramanda yang minta kontaknya Kak Cahyo ini, nanti bisa langsung DM di Instagramnya, Kak. Monggo silakan. Instagramnya @cahyoahmad_irsyad. @cahyoahmad_irsyad. Oke, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan jikalau Ustadz Cahyo ingin melanjutkan aktivitas lain untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Baik. Terima kasih banyak Terima atas kasih ilmunya semuanya. dan Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, teman-teman. Ya, tadi kita sudah menyaksikan dongeng bersama Ustadz Cahyo yang super duper asik dan memiliki nilai-nilai yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, apa ini Kak kita, Kak? Kita ada pengumuman kejuaraan GET Pengenal 3 2021-2022. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat, kami persilahkan. Who is the winner?
Who is the winner of Giat Pengenal 3 Dewan Kerabat Qobila Fatmawati Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta? Kategori lomba Cerdas Tangkas Kepanduan. Juara 3, Wanda Ataya Putri dengan perolehan skor 6.145 dari SD Muhammadiyah Kleco. Juara 2, Kayisa Tazkia dengan perolehan skor 6.270 dari SD Muhammadiyah Pakel. Juara 1, Mumtaz Fawaz Fahlevi dengan perolehan skor 7.310 dari SD Muhammadiyah Pakel. Kategori lomba poster. Juara 3, Muhammad Lutfi dengan perolehan skor 92 dari SD Muhammadiyah Sagan. Juara 2, Rahnafat Arnandian dengan perolehan skor 93 dari SD Muhammadiyah Bodon. Juara 1, Atikoh Zahra dengan perolehan skor 94 dari SD Muhammadiyah Pakel. Kategori lomba cover lagu. Juara 3, Al-Muhammadah Mazidatun Ni'mah dengan perolehan skor 185 dari SD Muhammadiyah Kleco. Juara 2, Gavin Wicaksono Sakti Supartono dari SD Muhammadiyah Nitikan dengan perolehan skor 186. Juara 1, Kenza Azahra dengan perolehan skor 191 dari SD Muhammadiyah Bantul Kota. Kategori lomba Musabaqah Tartil Tilawatil Quran. Juara 3, Muhammad Mirza Raid Kurniawan dengan perolehan skor 87 dari SD Muhammadiyah Pakel. Juara 2, Lutfi Dani dengan perolehan skor 88 dari SD Muhammadiyah Kleco. Juara 1, Muhammad Yakutun Nafis dengan perolehan skor 91 dari SD Muhammadiyah Nitikan. Alhamdulillah, congratulations. Bagi juara 3 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 200.000, medali dan sertifikat. Bagi juara 2 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 300.000, medali dan sertifikat. Bagi juara 1 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 400.000, medali dan sertifikat. Dan bagi seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dibagikan di grup WhatsApp Giat Pengenal 3. Tahniah kepada seluruh pemenang dan yang belum berkesempatan, tetap semangat dan terus ikuti ajang lomba dimanapun dan apapun itu. Dan insya Allah tahun depan juga kami akan mengadakan Giat Pengenal 4 bersama Dewan Kerabat dan Madrasah Mu'alimat. Jika ada yang terlewat di dalam video tadi, bisa dicek di Instagram DKM Gaat dan YouTube DKM Gaat. Agenda acara selanjutnya ialah pembacaan doa kepada Ayunda Regina. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain. Ya Allah,
Ya Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, dalam suasana yang hikmat ini, kami persembahkan puja dan puji syukur serta doa kehariban-Mu. Kami memohon kepadamu, curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada para pahlawan, kasatria kusuma bangsa yang telah mendahului kami. Sesuai dengan janji-Mu, ya Allah, lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan pengabdian dan pengorbanan mereka. Terimalah dharma bakti dan amal soleh mereka. Jadikanlah mereka sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Esa, jadikanlah giat pengenal tiga kami ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengabul segala doa. Ampunilah segala dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami dan guru kami, para pemimpin kami dan dosa-dosa para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan kami. Kabulkanlah permohonan dan doa kami. Engkau Maha Pengampun dan Pengabul segala doa. Rabbana fir lana wa li ikhwaninal lazina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina gilan lil azina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa Mu'alimah telah membuka kembali penerimaan peserta didik baru gelombang 2. Bagi yang ingin menanyakan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kontak person atau dari message ke @mu'alimat_jogja. Bagi putra, bisa langsung ke Mu'alimin. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita tutup webinar Dongeng Inspiratif dan closing seremoni giat pengenal 3 pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kami atas nama Panitia Giat Pengenal 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan pendamping atas partisipasinya, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan Giat Pengenal 3 kurang lebih selama 2 minggu ini banyak perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan. Semoga dengan adanya Giat Pengenal 3 ini menjadi sarana meningkatkan giroh dan energi positif bagi para peserta untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Sampai bertemu lagi generasi hebat. Saya Zulfa Aflahah dan saya Nida Arifah sebagai Master of Ceremony mohon undur diri. Bina diri, ikhlas bakti, addilahi kufadir, fastabiqul khairat, wa qulil haqqu min rabbikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman peserta dan Yunda pendamping. Sampai ketemu lagi di event dari Dewan Kerabat selanjutnya dan dari Mu'alimat selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum. Diperbolehkan untuk langsung meninggalkan Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.